Use your mighty hand to strike him. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2015 yang berjudul The Exorcist of Molly Hartley. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Molly yang mendapatkan gangguan-gangguan dari sosok iblis. Lama-kelamaan, Molly mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih ganas akibat kerasukan oleh iblis tersebut. Seorang mantan pastor bernama John berusaha untuk menyelamatkan Molly, akan tetapi terjadi hal-hal yang tidak terduga ketika dirinya berusaha mengusir iblis yang berada di dalam tubuh Molly. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, cari tempat sepi, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pastor bernama John dan juga pastor bernama James sedang melakukan ritual pengusiran iblis yang berada di tubuh seorang wanita hamil. Saat sedang mengusir iblis tersebut, si iblis mencoba untuk merayu pastor John agar mau membukakan semua tali yang mengikat tangan dan kakinya. Rayuan-rayuan yang dikeluarkan iblis itu membuat si John langsung membukakan tali yang berada di kaki wanita itu. Pastor James kemudian mencoba menghentikan aksi Pastor John, akan tetapi semua itu sudah terlambat. Ketika iblis itu ingin menyerang John, Pastor James berusaha menghentikan hal tersebut dan tanpa sengaja Pastor James malah terjatuh dari lantai 2 bersama dengan si wanita. John yang melihat kematian rekannya menjadi sangat-sangat bersalah karena dia telah membuka tali tersebut. Saat suami dari wanita tadi masuk ke kamar, dia kemudian merasa sangat bersedih ketika melihat istrinya yang sudah mati. Setelah kejadian mengerikan yang menimpanya, John kemudian berinisiatif untuk pergi ke rumah sakit jiwa Katolik untuk menenangkan diri dan mengabdi di sana. Sampainya di sana, seorang pastor bernama Davis memberikan kabar kepada John bahwa dirinya telah diberhentikan menjadi pastor. Pastor Davis juga berkata kepada John karena dirinya sudah tua, dia pun berencana untuk pensiun menjadi pastor dan akan menjalani hari-harinya di rumah saja. Di tempat lain diperlihatkan seorang wanita bernama Molly Hartley yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-24 di sebuah klub malam. Terlihat Molly pun mulai bersenang-senang sampai dirinya sendiri mabuk dan kemudian bercinta bersama dengan sepasang kekasih yang dia temui di klub malam tadi. Di pagi harinya, saat terbangun dari tidurnya, Molly melihat 2 orang polisi yang datang ke rumahnya karena mendapatkan keluhan dari tetangganya. Polisi itu berkata kepada Molly bahwa tetangganya mengeluh karena kebisingan yang dibuat oleh Molly semalam. Kedua polisi itu pun segera masuk ke dalam rumah Molly untuk mengecek seluruh ruangan yang ada di tempat itu. Salah satu polisi kemudian sangat kaget ketika melihat sepasang kekasih yang telah tewas bersimbah darah berada di dalam kamar mandi milik Molly. Para polisi itu pun segera memborgol tangan Molly karena mereka mengira bahwa Molly adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Tiba-tiba Molly merasakan sesuatu yang aneh karena dia seperti mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh polisi itu. Dengan cepat Molly kemudian dibawa oleh polisi tadi untuk segera menjalani pemeriksaan karena dianggap sudah gila. Molly lantas dibawa ke rumah sakit jiwa Katolik, tempat yang sama seperti Pastor John. Sampainya di sana, seorang resepsionis bernama Janet merasa sangat terkejut ketika melihat wajah Molly yang tiba-tiba saja berubah. Janet pun kemudian merasa cemas dan segera menyuruh salah satu karyawan rumah sakit untuk membawa Molly ke dalam kamar perawatan. Saat Molly sedang tidur, tiba-tiba saja terdapat satu serangga yang masuk ke dalam hidungnya. Setelah itu, Molly pun kemudian merasa bahwa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri. Singkat cerita, di pagi harinya, Molly pun didatangi oleh seorang dokter bernama Lauren yang akan mengevaluasi semua tingkah laku dari Molly. Saat Laurie berada di kamar Molly, tiba-tiba dokumen yang dia bawa terpental oleh sosok yang tidak terlihat. Laurie yang merasa sedikit ketakutan kemudian bergegas pergi dari kamar Molly.
Karena merasa penasaran, Laurie pun langsung mencari biodata milik Molly dan tentang riwayat penyakit yang pernah diderita oleh Molly. Di keesokan harinya, Laurie pun kembali berkunjung ke dalam kamar Molly. Akan tetapi, Molly malah memberikan respon yang sangat aneh kepada dirinya. Tiba-tiba Molly memuntahkan sebuah cairan aneh dari dalam mulutnya dan tepat mengenai seluruh tubuh dari Laurie. Di malam harinya, Laurie merasa sangat terkejut ketika seluruh pasien di rumah sakit tiba-tiba mulai membenturkan kepalanya ke tembok kamar mereka. Terlihat Molly juga ikut membenturkan kepalanya di tembok dan segera Laurie mencoba untuk menghentikan aksi dari Molly. Karena Molly mencoba untuk melukai dirinya sendiri, maka dia terpaksa harus ditaruh di sebuah ruangan khusus yang dikelilingi oleh busa yang sangat empuk. Laurie pun mulai melihat catatan masa lalu Molly dan menemukan bahwa gejala-gejala yang dialami oleh Molly terjadi pada ulang tahunnya yang ke-18. Di mana yang awalnya Molly adalah anak yang biasa-biasa saja tiba-tiba berubah menjadi anak yang sangat-sangat pintar. Laurie pun seketika menemukan adanya keanehan pada saat Molly berumur 18 tahun. Dia mengaku sempat kerasukan dan mulai merasakan bahwa dirinya seperti sedang hamil. Dan sekarang di umur yang ke-24, Molly juga merasakan hal yang sama seperti yang pernah terjadi di ulang tahunnya yang ke-18 dulu. Laurie pun bertanya mengapa hal itu bisa terjadi di umur yang ke-18 dan juga 24. Molly di sini langsung menjawab bahwa itu adalah sebuah kode yang dimana dirinya akan melahirkan di waktu yang ke-6 tahun, 6 bulan, 6 hari, jam 6 dan juga menit ke-66. Angka 66 identik dengan pemujaan setan dan Laurie yang menyadari hal tersebut merasa percaya bahwa Molly sedang dirasuki oleh iblis. Karena Molly terus saja memberontak dan mulai menyerang Laurie, dengan terpaksa Molly kemudian diikat agar tidak bisa bergerak. Laurie pun mulai mencari informasi lebih lanjut dan menemukan seorang pria bernama John yang merupakan seorang mantan pastor. Laurie pun kemudian meminta bantuan kepada John untuk melakukan pengusiran iblis yang telah merasuki Molly. Karena teringat akan masa lalunya, John pun memilih untuk menolak dan tidak akan melakukan pengusiran lagi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Janet bunuh diri tanpa alasan yang jelas dengan melompat dari jendela lantai 3 rumah sakit jiwa. Setelah kematian Janet, pada akhirnya John pun setuju untuk membantu Laurie mengusir iblis yang berdiam di dalam tubuh Molly. Tapi sebelum itu John ingin melihat keadaan dari Molly dan ternyata iblis itu tahu kalau John pernah gagal melakukan pengusiran setan. Karena tidak ingin gagal lagi, John pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pastor Davis guna meminta izin untuk melakukan pengusiran setan lagi. Tapi sebelum itu Pastor Davis memberikan baju dan sebuah peralatan pengusiran yang bisa digunakan oleh John dalam melawan iblis yang berada di dalam tubuh Molly. Setelah diberi peralatan oleh Pastor Davis, John pun kemudian segera melakukan pengusiran iblis yang menempel di tubuh Molly. Tapi tampaknya karena iblis itu sangatlah kuat, membuat tangan John berhasil digigit oleh iblis tersebut. Beberapa saat kemudian John melihat beberapa huruf yang muncul di dahi Molly yang bertuliskan LVTYN. Karena merasa kesulitan untuk mengusir iblis tersebut, John pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kemudian John pun datang kembali ke kamar Molly untuk melanjutkan pengusiran setan tadi. Tapi kali ini iblis tersebut menjadi sangat marah dan membuat semua barang-barang milik John menjadi berantakan. John pun merasa tidak yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi beruntung Laurie yang selalu mendukung John sehingga membuat John bangkit kembali untuk melanjutkan pengusiran setannya. Sebelum melanjutkan pengusiran setan itu lagi, John kemudian datang kembali ke rumah Davis untuk meminta sebuah barang yang bisa digunakan untuk mengalahkan iblis tersebut. Pada akhirnya, Davis kemudian memberikan sebuah benda yang berbentuk seperti rumah untuk membantu John mengusir iblis yang bersemayam di tubuh Molly. Ketika membaca doa-doa, tiba-tiba Molly terbang dan mengeluarkan banyak sekali serangga dari dalam mulutnya. Di saat bersamaan, John langsung membuka benda pemberian Davis tadi yang membuat para serangga itu langsung masuk ke dalam benda tersebut. Setelah itu John pun lalu memasukkan benda tadi ke dalam air suci yang telah dia persiapkan. Di sini Molly pun bebas dari iblis tersebut dan merasa sangat berterima kasih kepada John yang telah mengusir iblis itu dari dalam tubuhnya.
Ketika ingin keluar ruangan, anehnya seluruh pasien dan juga karyawan rumah sakit menatap John dengan tatapan yang sangat aneh. Tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, John pun langsung membawa benda tadi untuk dikembalikan pada Pastor Davis. Saat di rumah Pastor Davis, John secara tidak sengaja melihat sebuah buku yang tampak seperti buku setan. Hal tersebut lantas membuat John merasa sangat bingung dan mengira bahwa Davis adalah seorang pemuja setan. Saat ditanya, John, Davis mencoba untuk menjelaskan bahwa buku itu adalah Leviathan atau disingkat menjadi LVTYN. John pun seketika itu mengingat bahwa di dahi Molly pernah muncul tulisan seperti itu. Davis menjelaskan bahwa sosok iblis terkuat akan lahir dari dalam tubuh Molly karena sebelumnya Molly pernah melakukan sebuah dosa besar. Setelah mendengar hal tersebut, John berencana untuk mengecek kembali benda yang sudah dia tangkap tadi untuk memastikan bahwa iblis itu benar-benar ada di sana. Saat dibuka ternyata benda tersebut tiba-tiba sudah menghilang. Dan di saat bersamaan, Davis langsung memukul John hingga membuat dirinya pingsan seketika. Sementara itu di rumah sakit jiwa, Molly kemudian melihat orang lain di sampingnya tidak sadarkan diri secara tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, kepala Molly didekap dengan plastik oleh karyawan rumah sakit jiwa dan dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah sakit tersebut. Ternyata Molly dibawa ke sebuah tempat di mana di sana terdapat Pastor Davis yang menggunakan seragam pemuja setan. Di sisi lain, John yang tersadar berada di dalam kamar rumah sakit jiwa dan tidak bisa keluar karena pintunya terkunci dari luar. Dia melihat dengan jelas bahwa seluruh pasien yang ada di dalam rumah sakit melakukan bunuh diri dengan cara meminum sebuah racun. Di saat yang sama, salah satu karyawan juga membawa John ke tempat yang sama seperti Molly tadi. Di luar rumah sakit terlihat Lauren kembali ke kantornya untuk mengambil HP-nya yang tertinggal di sana. Dirinya kemudian dikejutkan dengan salah satu karyawan yang memiliki gerak-gerik aneh. Karena merasa ada yang aneh, Dr. Lauren kemudian mengambil sebuah gunting untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Dr. Lauren lantas terkejut karena melihat semua pasien yang sudah tewas dengan cara mengenaskan. Di saat yang sama, karyawan itu kemudian mendekap kepala Dr. Lauren dan akan membawanya menuju ke tempat Molly untuk menyaksikan kelahiran iblis terkuat. Dengan terpaksa, Dr. Lauren pun kemudian menusuk kepala karyawan tersebut di bagian kepalanya. Ketika ingin keluar, Lauren lantas melihat dengan jelas bahwa John dibawa juga oleh salah satu karyawan rumah sakit menuju ke tempat Molly. Melihat itu, Lauren pun segera menelepon polisi dan membuntuti kemana karyawan tadi membawa John pergi. Setibanya John di tempat Davis, Davis menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari kelahiran iblis di mana waktunya menunjukkan 6 tahun, 6 bulan, 6 hari, 6 jam, dan 66 menit. Di mana 6 jam 66 menit merupakan jam 7:06. Davis dengan segera menumbalkan Molly agar iblis terkuat itu bisa segera bangkit. John kemudian mencoba untuk menghentikan tindakan dari Davis, akan tetapi usahanya sia-sia saja. Orang-orang yang ada di sana semuanya sudah terhipnotis untuk menyaksikan kelahiran iblis terkuat. Tapi beruntungnya di saat yang sama Dr. Lauren datang dengan diam-diam tanpa diketahui langsung menusuk Davis dari belakang. Benda tersebut langsung mengeluarkan banyak sekali serangga dan serangga itu masuk ke dalam tubuh Davis. Mereka bertiga pun segera pergi dari tempat tersebut, namun salah satu karyawan yang masih terhipnotis mencoba untuk mengejar mereka. Dia menodongkan sebuah pistol dan akan menembak Molly. Tapi beruntungnya polisi datang tepat waktu dan langsung menembak karyawan rumah sakit tersebut hingga membuatnya tewas. Polisi langsung masuki ruangan bawah tanah di mana ada beberapa serangga yang berhasil melarikan diri melalui sebuah terowongan. Setelah itu, polisi pun segera mengecek rumah Davis dan menemukan ada banyak sekali daftar orang-orang yang ikut dalam pemujaan setan. Kemudian John meyakinkan Molly bahwa dia sekarang aman dari iblis tersebut. Di tempat lain, terlihat salah satu serangga yang selamat terbang menuju ke sebuah bus sekolah dan mulai mendekati salah satu gadis yang berada di dalam bus tersebut, dan film ini pun usai.
Film ini secara keseluruhan menurut kami tidaklah menyeramkan seperti film pengusiran setan yang pernah kami bahas dulu. Meski mengangkat cerita yang cukup menarik, namun secara garis besar film ini terasa hambar dan malah terlihat sangat lucu. Terlepas daripada itu, kami masih merekomendasikan film ini untuk kalian tonton jika kalian memang menyukai film horor yang bertema tentang pengusiran setan. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 6,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.